matematika. Media Vietnam, The Tao 247. Salahkan timnas Indonesia U20 karena Vietnam U20 gagal lolos Piala Asia U20 2025. Bahkan mereka berani menyebut timnas Indonesia U20 begini. Sekadar diketahui, Vietnam U20 kandas 0-1 dari Suriah U20 di matchday pamungkas grup A, kualifikasi Piala Asia U20 2025. Kekalahan itu membuat pasukan Nguyen Muda finish di posisi runner-up grup A. Awalnya, timnas Vietnam U20 menempati posisi 3 klasemen runner-up terbaik di bawah Yaman U20 yang mengoleksi 7 angka, serta Thailand U20 dengan 6 poin. Thailand U20 dan Vietnam U20 sejatinya sama-sama mengoleksi 6 angka. Namun skuad Gajah Perang Muda julukan Thailand U20 unggul selisih gol, yakni plus 17 berbanding plus 5. Apes bagi Vietnam U20, posisi 3 klasemen runner-up terbaik mereka tidak bertahan hingga akhir, karena terus melorot sehingga hanya menempati peringkat 6 di klasemen akhir runner-up terbaik. Timnas Vietnam U20 disalip Kirgistan U20 dan Australia U20 yang mengoleksi 7 angka, serta Yordania U20 dengan raihan 6 poin dan selisih gol plus delpan. The Tao 247 pun menyayangkan timnas kebanggaannya gagal lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025. Indonesia dan Thailand sengaja membuat Vietnam turun peringkat, lanjut The Tao dalam artikel yang mereka buat. Sangat disayangkan, pelatih timnas Vietnam U20, Hoa Hien Vinh, dan timnya tidak bisa menentukan nasib sendiri. Tambah The Tao yang penuh rasa kecewa, mengingat hasil imbang melawan Suriah U20 akan meloloskan mereka ke putaran final. Sementara Ketua Ultras Malaya atau barisan supporter Malaysia, Mohd Ridzuan melempar sindiran kepada timnas Indonesia U20 yang lolos Piala Asia U20 2025. Orang ini mengatakan tak ada gunanya disebut King jika juara Piala AFF senior saja tidak pernah. Tak ada gunanya dipanggil King jika piala yang paling mudah, Piala AFF pun belum berhasil diraih. Singapura saja bisa mencapainya loh, berarti masih hebat Singapura, kata Mohd Ridzuan melempar sindiran ke timnas Indonesia. Alhasil, kolom komentar tweet di atas pun penuh dengan netizen Indonesia. Piala AFC U20 pun kau tak masuk, macem mana pula engkau Pakcik, Upin Ipin, tulis akun @Ririk Bocil membalas sindiran di atas. POV, yang tak lolos sedang menghibur diri, yang saya maksud Brunei, sambung akun @Muhammadah. Di saat timnas Indonesia U20 lolos ke Piala Asia U20 2025, Malaysia U20 harus merana. Skuad asuhan Juan Torres Garrido itu harus puas finish di posisi 3 grup E karena kalah saing dari Korea Utara U20 dan Tajikistan U20. Tercatat di Asia Tenggara cuma timnas Indonesia U20 dan Thailand U20 yang lolos ke putaran final. Piala Asia U20 2025. Negara-negara lain seperti Malaysia U20, Vietnam U20, Singapura U20, hingga Filipina U20 gagal ambil bagian. Sementara itu, persaingan 45 negara dalam kualifikasi Piala Asia U20 2025 sudah berakhir. Sebanyak 16 tim sudah dipastikan akan berlaga di putaran final yang berlangsung di China. Selain Cina yang berstatus sebagai tuan rumah, sebanyak 15 kontestan lain dalam Piala Asia U20 2025 harus ditentukan melalui babak kualifikasi yang dibagi ke dalam 10 grup dan berlangsung sejak 21 September hingga 29 September. Dari 10 grup, seluruh juara grup dipastikan lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina. Sementara hanya ada 5 runner-up grup terbaik yang akan turut berlaga di negeri tirai bambu tahun depan. Suriah menjadi pemuncak klasemen grup A sehingga berhak lolos ke Cina. Sementara Vietnam yang menempati peringkat kedua grup A kalah dalam persaingan menjadi runner-up terbaik. Dari grup B juga hanya sang pemimpin klasemen yang lolos, yakni Uzbekistan. Kamboja yang jadi runner-up juga tidak masuk dalam kategori runner-up terbaik. Serupa yang terjadi di grup C, Korea Selatan melaju sendiri ke China tanpa pendamping. Uni Emirat Arab yang finish di posisi kedua juga kalah saing dalam klasemen runner-up terbaik.
Dari grup D, muncul dua kontestan yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025, yakni Arab Saudi sebagai juara grup dan Australia, yang masuk menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik. Kejutan dibuat Korea Utara yang tampil sebagai juara grup E, padahal sebelumnya pada undian kualifikasi tim muda Korut hanya ditempatkan di pot 5 atau kumpulan negara paling bawah, bersama dengan negara-negara seperti Nepal, Guam, Kepulauan Mariana Utara, dan Makau. Korut menjadi satu-satunya negara yang lolos dari grup E. Oman yang ada di peringkat kedua tak bisa bersaing dalam kompetisi runner-up terbaik. Sementara wakil Asia Tenggara Malaysia hanya berada di peringkat keempat. Grup F menjadi negara yang juga mengirimkan 2 wakil, yakni Indonesia sebagai juara grup dan Yaman sebagai runner-up. Tim Garuda Nusantara menduduki posisi teratas lantaran unggul selisih gol atas Yaman. Kedua kubu sama-sama mengemas 7 poin hasil dari 2 kali menang dan sekali imbang. Dari persaingan grup G, hanya Iran yang berhak melangkah ke Cina. India yang tampil sebagai runner-up tak berkutik di klasemen runner-up terbaik. Irak dan Thailand lolos dari persaingan grup H. Irak berstatus sebagai juara grup dan Thailand mengisi posisi runner-up. Tim muda Gajah Perang bisa menjadi salah satu runner-up terbaik berkat selisih gol yang cukup mencolok, yakni 18-1. 2 negara dari grup 1 juga lolos bersama. Jepang tampil sebagai juara grup dan Kirgistan menjadi runner-up terbaik. Kedua negara mengumpulkan 7 poin, yang menjadi pembeda adalah selisih gol, yang dibukukan tim junior Samurai Biru lebih baik dibanding Kirgistan. Dari grup J juga meloloskan 2 kontestan. Qatar tampil sebagai juara grup dengan poin sempurna 9 yang berasal dari 3 kemenangan. Sedangkan Jordania bisa masuk menjadi salah satu runner-up terbaik berkat selisih gol yang cukup signifikan, yakni 11-3. Sekedar informasi tambahan, akun Xfooty Rankings telah merilis prediksi pembagian pot untuk drawing Piala Asia U20 2025. Sejauh ini, Konfederasi Sepak Bola Asia belum merilis jadwal drawing turnamen yang akan digelar 6 hingga 23 Februari 2025. Timnas Indonesia U20 menempati pot 3 mengacu unggahan Footy Rankings. Indonesia berada di pot yang sama dengan Arab Saudi, Suriah, dan Kirgistan. Sedangkan satu wakil ASEAN lainnya yakni Thailand diperkirakan akan berada di pot 4. Thailand satu pot dengan Qatar, Yaman, dan Korea Utara. Adapun pot pertama ditempati Korea, Uzbekistan, Irak, dan Jepang. Sementara pot 2 berisikan China, Australia, Iran, dan Yordania. Sementara Ahmad Zaki Iskandar, selaku manajer Timnas Indonesia U20, berkomentar terkait tambahan pemain naturalisasi untuk skuad Garuda Muda. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia U20 menuju Piala Asia 2025 di Cina. Kalau yang saat ini sedang dalam proses ada 2, ada tim Gipens sama Dion Marks. Mungkin nanti ada beberapa yang diseleksi lagi, ujar Zaki usai laga Indonesia versus Yaman. Tim Gipens, pemain berdarah Indonesia kelahiran Oldenzaal, Belanda, baru saja pindah dari FC Twente 21 ke FC Emmen di kasta kedua Liga Belanda. Sementara itu, Dion Marks, bek berpostur 188 cm, yang ayahnya berasal dari Palembang, saat ini bermain untuk NEC Nijmegen U21. Sedangkan terkait pemain keturunan lainnya, yaitu Maures Mohinoke, Zaki mengungkapkan bahwa proses naturalisasinya masih belum pasti. Maures Mohinoke, pemain sayap berusia 19 tahun yang bermain untuk FC Dordrecht U21, sempat menjadi sorotan di Toulon Cup 2024 dengan mencetak 1 gol dari 5 pertandingan. Namun, statusnya sebagai keturunan generasi keempat tampaknya menjadi kendala dalam proses naturalisasi. Sebagai informasi, batas yang ditetapkan FIFA adalah 3 generasi alias di batas kakek atau nenek.